kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Krisis energi juga melanda Singapura. Krisis energi tengah terjadi di sejumlah negara, salah satunya adalah Singapura. Krisis energi yang terjadi di Singapura ternyata berkaitan dengan Indonesia. Mengenai nama-nama negara yang bakal diumumkan ada 18 negara, saya kira Singapura belum termasuk karena kalau daerah bisa memanfaatkan ini, karena hampir semua negara sekarang ini membutuhkan komoditas-komoditas kita. Diam-diam negara kita telah untung 18 triliun rupiah di tengah krisis energi yang terjadi saat ini yang membuat industri di negara-negara seperti China, Inggris, dan India terancam kolaps. Jumlah perusahaan listrik swasta di Singapura mulai pertumbangan. Krisis energi di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat belum berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Karena dunia global sekarang ini betul-betul penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketidakpastian. Sebab pasokan gas alam dari Indonesia ke Singapura yang melalui pipa West Natuna mengalami gangguan sejak Juli 2021. Penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Seiring dengan krisis energi yang terjadi di beberapa negara Eropa dan juga Tiongkok. Ini sinyal agar Indonesia tentunya waspada, tapi juga bisa mengambil peluang untuk sektor komoditas dalam negeri. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China, krisis energi yang semuanya nggak duga. Di saat harga energi di luar negeri tinggi, suplai energi listrik di Indonesia masih berlebih atau oversupply. Sedikitnya 3 perusahaan listrik mengaku kesulitan dan akan keluar dari bisnis sentrum di Singapura. Tapi kita diuntungkan karena harga komoditas naik. Saya kira daerah yang memiliki kelapa sawit, yang memiliki batu bara senang semuanya, atau yang memiliki nikel, atau yang memiliki tembaga, semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas itu pasti akan merangkak naik. Insya Allah akan merangkak naik. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut krisis energi yang melanda sejumlah negara di Eropa serta China menjadi peluang untuk bisa mengundang investasi masuk ke Indonesia. Dalam konferensi perspaparan realisasi investasi secara daring di Jakarta, Rabu, Bahlil menilai krisis energi menyebabkan harga listrik di negara tersebut menjadi mahal sehingga dipastikan akan berdampak pada harga produksi. Harga pokok penjualan sebuah produk di negara itu akan naik, dampaknya, produk itu pasti biayanya lebih tinggi dipasarkan ke rakyat. Nah, strategi yang kita bangun adalah, kan energi kita oversupply sekarang. Data PLN untuk Jawa Bali kita oversupply 2.300 MW. Maka ini kesempatan kita meminta perusahaan-perusahaan yang ada di negara itu segera relokasi ke Indonesia. Dengan melakukan relokasi ke Indonesia, HPP produk yang negara-negara itu produksi bisa ditekan karena harga listriknya tidak setinggi negara yang kena krisis energi. Dengan demikian, biaya produksi menjadi lebih rendah dan produknya lebih kompetitif. Lebih lanjut, Bahlil menilai banyak negara yang merasa angkuh soal energi ramah lingkungan. Meski konsepnya bagus, negara-negara yang tadinya melarang penggunaan batu bara dan energi fosil kini kembali menggunakannya karena dilanda krisis energi. Negara-negara sahabat kita yang lain, yang jauh-jauh di sana itu kadang-kadang merasa shock tentang green energy. Padahal mereka juga sekarang, negara-negara yang katanya nggak boleh pakai batu bara, nggak boleh pakai fosil, sekarang mereka krisis energi bikin lagi batu bara.